Perkenalkan, nama saya Rahmiati Padunge. Saya dari kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 1. Oke guys, jadi di vlog kali ini saya diamanatkan oleh dosen saya untuk membuat tugas resensi. Dosen pengampunya Bapak Salman Alade, mata kuliah Bahasa Indonesia. Kira-kira resensinya tentang apa ya? Kalau begitu, sebelum melanjutkan video ini, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Next video. Guys, jadi di vlog kali ini aku akan meresensi tentang novel Glenn Anggara. Kira-kira seberapa kenal ya kita tentang si Glenn Anggara ini? Ya udah yuk, next video. Nungguin ya. Kamu nanya? Oke, serius. Jadi cerita Glenn Anggara ini teman-teman merupakan karangan dari Mbak Luluk Hafiz yang bergenre fiksi dan romance. Nah, ini disunting oleh Haikal Bukhari dan diterbitkan di Coconut Books. Ini diterbitkan pada tahun 2019 dan dicetak pertama pada tahun 2019 juga. Nah, tebal buku 384 halaman. Sedangkan harganya yang sudah familiar sekarang di Jawa 99.000. Sedangkan ISBN-nya kalian bisa lihat di sini. Ini ISBN 9786237439393. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, sebelum kita mengetahui dan mencari tahu tentang cerita Glenn Anggara ini, kita perlu mengetahui dulu seperti apa pengarang dari novel ini. Nah, Mbak Luluk Hafiz ini memiliki nama asli Hidayatul Fajriyah yang sering dipanggil orang dengan sebutan Luluk, sehingga ia menciptakan nama pena Luluk Hafiz. Nah, Mbak Luluk selalu berimajinasi sehingga segalanya itu selalu dituangkan ke dalam tulisannya semenjak ia duduk di kelas 1 SMA. Awal mula kesuksesan dari Mbak Luluk ini saat keisengannya menjajal aplikasi Wattpad. Di sini siapa sih yang nggak tahu tentang Wattpad? Pasti banyak di kalangan anak muda zaman sekarang itu yang menggunakan aplikasi Wattpad untuk membaca cerita-cerita. Karya dari Mbak Luluk Hafiz sendiri sudah ada beberapa yang diadaptasikan di layar lebar oleh Multivision milik produser Kawakan Ram Punjabi. Jadi teman-teman, Mbak Luluk Hafiz ini sudah tidak asing lagi di dunia maya karena sudah ada beberapa artis yang cukup dekat dengan beliau, yang disebabkan karena artis-artis itu merupakan case dari setiap karya-karyanya. Dan cerita Glenn Anggara ada juga beberapa karya dari Mbak Luluk Hafiz, di antaranya The Love, Devil of KRL, dan Mariposa. Nah, Mariposa sangat berkorelasi dengan cerita Glenn Anggara. Ya, bedanya kalau di Mariposa alur cerita dan tokohnya itu tidak mengutamakan tokoh Glenn Anggara. Glenn sendiri hanya salah satu case dari cerita Mariposa. Nah, sementara di sini Glenn merupakan tokoh utamanya. Cerita Glenn Anggara ini keunikannya sangat menguras emosi para pembaca. Karena bukan hanya komedinya yang dapat, romantisnya yang dapat, emosinya dapat, dan juga setnya dapat banget. Tapi sayangnya, menurut saya pribadi, alurnya itu mudah ditebak. Insting akan endingnya seperti apa itu sudah mudah ditebak. Ya, kalau menurut saya memerlukan beberapa bagian-bagian yang membuat para pembaca lebih penasaran lagi. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa novel ini nggak bagus. Yang jelas novel ini sangat bagus untuk dibaca di kalangan anak-anak remaja. Cerita Glenn Anggara ini membahas tentang seorang anak muda yang merupakan
anak tunggal dari keluarga yang sangat kaya raya, sehingga yang ia kenal dan yang ia ketahui hanya kesenangan. Dia hanya suka tidur, bermain, dan bersenang-senang dengan harta yang dia miliki, sehingga membuat dia lupa akan mimpinya seperti apa dan tujuan hidupnya seperti apa. Sampai akhirnya Glenn ini bertemu dengan seorang gadis cantik tapi dengan wajah yang sangat pucat. Dari situ bernama Shena. Akan tetapi pertemuan pertama mereka merupakan mimpi buruk bagi seorang Glenn, karena entah apa yang terlintas dalam pikiran gadis itu tiba-tiba menawarkan diri untuk menjadi pacarnya Glenn, hanya karena Glenn ini merupakan Glenn ini berasal dari keluarga yang kaya raya. Tentu saja siapapun yang ada di posisi Glenn itu akan menolak Shena. Dia menolak Shena dengan mentah-mentah. Hal itu membuat Shena sedikit sakit hati, malu, dan meninggalkan tempat di saat itu juga. Sampai akhirnya pada pertemuan kedua, Glenn bertemu dengan Shena kembali. Akan tetapi saat itu Glenn menemukan secari kertas milik Shena. Di situ tertulis 12 keinginan sebelum senja tenggelam. Kira-kira 12 keinginan itu apa ya? Lantas apa yang akan Glenn lakukan setelah membaca 12 keinginan Shena itu? Ya, bisa terbilang juga Shena adalah gadis yang sangat tegas, pintar, dan dia juga punya banyak mimpi. Akan tetapi hal itu terhalang oleh takdir yang disebabkan ada penyakit yang ia deritai. Kira-kira ending ceritanya seperti apa ya? Apakah Shena bisa mendapatkan hati Glenn? Oke, sampai situ saja tentang cerita Glenn Anggara. Keunggulan dari novel Glenn Anggara ini, saat pertama kali melihat covernya, saya sendiri sudah tertarik karena animasi yang tergambar pada covernya itu sudah sesuai dengan watak Glenn Anggara yang sangat absurd, yang sangat-sangat kocak. Dan itu membuat saya pertama kali melihat buku ini sudah tertarik dengan ceritanya. Bukan hanya itu, di dalamnya juga ada beberapa desain yang sangat-sangat estetik. Contohnya ada gambar kucing, ada gambar bunga. Nah, jadi keunggulan dari novel ini dari segi covernya, isinya juga sudah sangat dapat. Bukan hanya itu juga, alur ceritanya itu sangat-sangat membuat saya tertarik karena benar-benar emosi saya dipermainkan oleh Mbak Lulu Hafid. Dipermainkan, saya bisa tertawa secara tiba-tiba, bisa juga menangis karena ada beberapa kutipan-kutipan yang membuat hati saya itu tersentuh saat membaca buku ini. Ya, tentu saja itu kata-kata kutipan itu berasal dari seorang Shena. Nah, selain covernya yang bagus, alur cerita yang unik, Mbak Lulu juga sangat pandai dalam membuat karakter dari tokoh Glenn dan Shena. Glenn yang merupakan pria polos, bodoh, tetapi dia dermawan dan sangat-sangat pemurah. Sementara Shena merupakan gadis yang pintar, tegas, cerdas, dan juga dewasa menanggapi setiap sikap-sikap konyol, sikap-sikap absurd, dan sikap-sikap yang menguras emosi dari Glenn. Kira-kira di balik keunggulan, keunikan, ada juga nggak ya kekurangan dari novel ini? Tentu saja teman-teman, di setiap karya sastra itu di balik ada kelebihan juga ada kekurangan. Seperti manusia, di balik ada kelebihan dia juga pasti kekurangan. Itulah kita sebagai manusia tidak jauh dari hal itu. Begitupun dengan
Cerita Glenn Angkara ini sangat penting bagi orang-orang yang menitik beratkan kesenangan sehingga melupakan tujuan hidup sebenarnya untuk apa. Nah, di buku ini sangat banyak pelajaran dan nilai-nilai moral yang bisa kita ambil, bukan hanya sekedar komedinya, bukan hanya sekedar romantisnya. Ada banyak hal-hal yang terkutip, motivasi-motivasi yang terkutip dalam cerita ini. Salah satunya kutipan tentang 12 bulan, sebanyak bulan mencintai hari, sebanyak itu pun aku mencintaimu. Itu yang ada dalam kutipan Shena. Itu sih dari segi percintaan, dan masih banyak kutipan-kutipan lain yang bisa teman-teman ambil dari cerita ini. Karena itu buku ini sangat-sangat direkomendasikan untuk teman-teman baca. Baiklah, berakhirlah resensi saya mengenai cerita Glenn Angkara. Mohon maaf apabila ada salah kata, ada salah tingkah. Saya mohon maaf. Pesan saya untuk teman-teman sekalian bersangkutan dengan cerita Glenn Angkara ini, bersyukurlah selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan menikmati kehidupan kita. Karena ada banyak orang di luar sana yang ingin seperti kita. Kehidupan yang kita keluhkan adalah kehidupan yang orang lain inginkan. Dengan itu, saya Rani Tika pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.